Pak Undung tadi yang sudah menawarkan bagaimana agar kita bisa menulis di perangkat digital kita secara sempurna. Ini nanti kita mencoba mengulik aksara Jawa dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya dari sudut pandang media. Medianya nanti dari tidak digital ataupun tidak seperti kertas yang sampai bawa, tapi akan nanti disampaikan oleh Kak Indra Suroindono. Beliau adalah owner Museum Wayang Beber Sekartaji. Sugeng rawuh Kak Indra. Kak Indra ada. Oke, beliau adalah tadi pendiri sekaligus pemilik Museum Wayang Beber Sekartaji di Bantul, tepatnya di Kapanewon Babang Lipuro, Kalurahan Sumbermulyo, Bantul. Nah, beliau nanti akan menyampaikan bagaimana aksara Jawa itu dituliskan atau dituangkan dalam media yang merupakan sebelum media kertas, media digital itu lahir ke muka bumi. Setelah dari era Flintstone, zaman batu, zaman logam. Nah, beliau adalah sejaman dengan Rontal beruang. Nah, seperti apa cara menulisnya? Bagaimana cara memproduksinya? Ini sangat erat jika kita kaitkan dengan adiwiyata yang ramah lingkungan. Karena untuk beruang sendiri itu sangat-sangat luar biasa untuk ketahanannya, awetnya, dan akan terkesan lebih estetik. Tulisannya ora pati apik, gandeng mediane beruang berarti tenang. Nanti ketika silakan nanti untuk materinya, materi tulisnya silakan diikuti. Kemudian nanti sesi yang kedua ada praktek. Bagaimana kita membuat beruang? Kemudian harus kemudian setelah jadi kita menulis di beruang itu komplit pokoknya. Jangan lupa beberapa nanti mendokumentasikan di asik loh. Nanti untuk bagaimana kita membuat beruang. Tidak hanya kita tahu beruang di museum saja, ternyata prosesnya seperti apa, membutuhkan berapa lama, berapa kali gebukan. Nah, nanti lebih detailnya, lebih jelasnya akan disampaikan langsung oleh Kak Indra Suroindono. Monggo Kak Indra, waktu dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat pagi teman-teman pramuka semuanya. Pagi, luar biasa. Ini malah aku tadi pinter ini. Kardit balik dengan kalimat yang luar biasa semangatnya. Ini berarti bermalam di sini teman-teman. Di kemah. Nah, pas sudah terus bagaimana itu? Tetap kuat ya. Ngeo. Matur nuwun. Pertama-tama kami dari Museum Wayang Beber Sekartaji dan Sanggar Bono Alit mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memberi kesempatan kami untuk di sini dan bersama adik-adik, teman-teman semua. Urung kaca adoh ini. Tahu MotoGP teman-teman? Nah, tahu Peko Bagnaia. Nah, kira-kira KCE nek dengan Peko saya Rossi. Nah, berarti tadi sudah dikenalkan dengan berbagai media dan sejarah aksara nih teman-teman semua. Nah, kali ini pada kesempatan kali ini
kita akan menuju sebuah pengenalan terhadap kertas yang proses pembuatannya itu membutuhkan per lembarnya itu kira-kira 1 minggu 6 hari. Selembarnya itu harus ditempa 1000 kali yang lebih, dan kertas itu mampu bertahan ratusan tahun tanpa bahan pengawet. Nah, disinilah kehebatan daripada kertas yang sejak dulu dinamakan kertas terbuang. Nah, ini saya tak menghubungkan ke laptop dulu ya. Nah, silakan sambil dinikmati. Teman-teman semua ada yang pernah berkunjung ke museum? Museum mana coba? Brother, itu ketoknya nggak ada naskahnya. Yang ada naskahnya museum mana? Sono Budoyo, itu ada pernaskahan. Kira-kira teman-teman pernah nggak mengamati kertasnya di situ? Enggak ya? Kalau naskahnya sekilas saja. Nah, sebenarnya teman-teman di sini kertas beruang itu memiliki peranan besar dalam perkembangan peradaban di Nusantara. Nah, seperti itu. Kenapa mempunyai peranan besar? Karena kertas ini ternyata sudah digunakan sejak 3.600 tahun yang lalu. Kira-kira sebelum Masehi, nah, ribuan tahun sebelum Masehi sudah digunakan oleh penduduk yang ada khususnya di Nusantara. Nah, saat itu mungkin bangsa Eropa masih di gua-gua, teman-teman, dan kita sudah mempunyai kecanggihan intelektual ya, teman-teman, untuk membuat sesuatu dari bahan kertas dari kulit kayu. Nah, seperti itu. Jadi Mas Galih bisa membantu saya, Mas Galih? Iya, bisa. Itu di untuk menampilkan yang lain-lain. Nah, jadi di sini teman-teman perkenalan dulu ya, biar tak kenal maka tak wayang, tak kenal maka tak sayang. Nah, bawa sedek. Teman-teman sambil menghabiskan, snacknya udah pada habis. Nah, ini jika ingin kenalan dengan saya, berikut data diri saya, teman-teman. Dulu pernah bekerja di Grand Mercure, terus senang gelidik, teman-teman, karena dari semangat pramuka ini, kalau semua belum dijelajah belum cukup rasanya. Dulu saat usia teman-teman, ini teman-teman usia berapa? 18? Oh, 16 sih. Nah, 21 usia segini ini saya
duyak polisi di Singapura tuh. Kerja di sana, orang kerja idik namanya seperti itu. Nah kemudian teman-teman saya 2012 belum lahir ya. Oh sudah, ampun. Nah itu saya sudah didik di sana di benua biru untuk benar-benar mencari tahu bagaimana posisinya Indonesia itu di dunia, kira-kira seperti ini. Dan kemudian langsung melompat ke sekarang aja. Jadi teman-teman pada tahun 2013 saya merasa prihatin. Ternyata dari ekspedisi, petualangan saya itu menghasilkan satu kesimpulan bahwa ternyata dunia itu mengagumi kita. Dunia itu mengagumi Indonesia. Cuma kita aja yang kurang percaya diri terhadap apa yang kita punyai. Nah dari situ terus mendirikan sanggar, kemudian alhamdulillah puji Tuhan tahun 2017 mendirikan Museum Wayang Beber Sekartaji yang hanya satu di Asia, teman-teman. Walaupun masih kecil. Ini tepuk tangannya mana ini, teman-teman? Oh ya ini. Nah, sekilas tentang Museum Sekartaji seperti ini, teman-teman. Kita melakukan pentas wayang beber utamanya. Nah, kenapa kok wayang beber, apa hubungannya dengan kertas beruang? Nah ini unik karena kertas wayang beber yang terdahulu itu memakai kertas beruang dalam membuatnya. Nah, ini sekilas tentang kertas kuno beruang. Jadi kertas beruang sebagaimana kita semua tahu itu merupakan mahakarya Dipu. Di sini ditulis sejak abad ke-8. Sejak abad ke-8 itu sebenarnya sudah sejak abad eranya sejarah, teman-teman, yang sudah ada tulisan. Nah, tapi dulu kertas beruang ini yang sejaman dengan era lontar ini dipakai oleh para pandita Hindu Buddha kala itu, masa klasik, untuk membuat pakaian suci, pakaian untuk memimpin sebuah ritual agama. Nah, kemudian kita melompat sebelumnya lagi, ternyata teman-teman di situ tertulis abad 8, ternyata masih jauh sekali ya, ini peradaban yang luar biasa sekali. Ternyata 3.600 tahun yang lalu, semua aja mas Galih, mohon mas, sama pemukulnya biar kenal lagi yang pemukulnya dan yang lain. Oh sudah di sini, nanti tidak nunggu saya. Sampai mana tadi? Sampai 3.600 tahun ya. Lu kenapa kok iso ngitung ngono kuwi, mesti lu nenek mesti minta bantuan jin lu ngukur-ngukur. Ternyata tidak, teman-teman. Jadi di Sulawesi dulu peradaban yang luar biasa tua, bahkan sampai sekarang itu sudah dan masih dilestarikan. Itu diketemukan alatnya untuk membuat kertas beruang tersebut. Tapi kan zaman dulu karena 3.600 tahun yang lalu untuk membuat pakaian dulu. Nah, pakaiannya bisa kami tunjukkan contohnya, teman-teman. Kita juga membuat pakaiannya. Nah, kenapa diketahui 3.600 tahun? Ada yang bisa menjawab? Tak kasih hadiah nanti. Jadi ini diteliti di sini juga. Jadi ini diteliti dengan carbon dating, alat pemukulnya itu terukur bahwa sudah berusia sekitar 3.600 tahun. Tapi bukan yang saya pegang ya teman-teman, aku uya-uya arkeolog membahas seperti ini. Jadi pertama dulu alat pembuatnya ini dibuat dari batu yang diarsir seperti ini, teman-teman. Nah, nanti kenapa alasannya harus diarsir seperti ini, nanti akan tahu alasannya kenapa kok harus diberi arsiran seperti ini. Nanti teman-teman satu-satu praktek ya, setuju toh? Iya, nanti buat sendiri jadi empu sendiri nanti jadi resi. Nah, Mas Indra itu ngomong ke kertas yang wis kuno we. Nyobain golek nang fotokopian murah itu pirang-pirang print, karena kertas ini spesial, teman-teman. Nanti teman-teman akan diberi semacam hadiah oleh Dinas Kebudayaan. Satu peserta diberikan satu lembar. Ya walaupun kecil karena hitungannya kertas beruang itu per senti persegi. Harganya per senti persegi, teman-teman.
Jadi persegi ada nilai rupiahnya sendiri. Jadi teman-teman jika tak cari kertas pakaian yang seperti ini di Sulawesi, paling harganya satu baju ini 2,5 juta teman-teman. Nah, modalnya sak uwit. Kayak nanti ada penanaman. Kayak ketika kita nanam satu tumbuh 1.000 karena pohon daluang ini unik. Ditandur siji nanti akarnya bisa menjalar kemana-mana. Nah seperti itu. Nah, ini sekilas tentang kertas daluang. Lalu saat sudah zaman era prasejarah, kemudian di era abad ke-8, kemudian ada apa lagi? Ini perkembangan luar biasa di era Islam. Era para wali ini kemajuan yang cukup terlihat ya. Karena apa? Kertas daluang yang dulunya dipakai untuk membuat pakaian, untuk membuat pemimpin era Hindu-Buddha, pandita, itu dibuat untuk membuat naskah tadi mas, serat-serat kuno tadi, berbahan kertas daluang. Nah itu sudah mulai itu, dan salah satunya lagi untuk membuat wayang beber. Nah, lalu kenapa kertas daluang ini kalah, teman-teman? Karena datangnya kertas dari Eropa. Kertas daluang yang ditempa ini, kerisnya ditempa ya, teman-teman. Keris tempa sama keris cor, kira-kira gampang nih, teman-teman? Gampang cor. Murah mana, teman-teman? Murah cor. Nah, di kala itu gempuran bangsa barat tentang perkertasan istilahnya itu tidak berbanding dengan apa yang orang-orang Nusantara usahakan. Larang numpuk dan ping 1000 ono wis mesin pabrik. Nah uniknya lagi ya mas sekali ya, kertas daluang ini kalau bangsa Eropa, Amerika kalau menggunakan pabrik, kayunya ini langsung digiling jadi kertas bubur. Kalau kertas daluang yang kita buat ini teman-teman hanya kulitnya, dan itu pun kulit ketiganya. Jadi satu pohon yang mengangguni setitik teman-teman. Itulah mengapa hal tersebut sangat langka sekali. Nah kita next di sini. Ada yang kacangnya masih? Ada yang mau berbagi kacang dengan saya? Sembrono. Nah ini proses pembuatannya. Nah pohonnya itu luncuk-luncuk seperti itu, luncuk. Lurus-lurus. Nah jika teman-teman ada yang mempunyai halaman jembar, wah so gawe sanggar dewi teman-teman. Nah, di rumah, apalagi semua ini jago-jago aksara semua ya. Gluga, sebenarnya pohonnya itu gluga. Jadi pohon ini ada di sepanjang Asia Tenggara, wes tahu-tahu kuro ya. Tapi ini ternyata budaya ini dari Sabang hingga Merauke ada. Ketika kita menemukan sumber-sumber itu yang jagoan itu di Sulawesi, tapi beruntungnya kita kedetailan yang kita buat ini di atas dari tempat-tempat lain teman-teman. Karena kalau di Jawa ini tadi era para wali digunakan untuk membuat naskah tulis, maka kertasnya harus sempurna. Nah jika di Sulawesi ya kandel-kandel seperti ini, apalagi di Dayak teman-teman, di Kalimantan itu kebuk, dipepet, dinggo tadi. Tapi kalau di kita, di Sulawesi juga itu prosesnya lama. Nanti kita sudah sediakan step by stepnya agar teman-teman bisa merasakan bagaimana 1 minggu itu akan kami kompres, akan Mas Galih dan Mas Firman kompres menjadi kira-kira 2 jaman. Nah seperti itu. Nah ini pohonnya nama latinnya pepper, Inggrisnya pepper mulberry. Nah, nama latinnya Brosunesia papyrifera Fen. Angel kecetet mulano pohon gluga gitu aja, enggak kecetet pilate. Nah, lalu bagaimana sekarang ini kondisinya? Ya sekarang ini alhamdulillah puji Tuhan sudah tersebar kemana-mana. Karena kami ini nanti aja kita penanaman di sini. Jadi sekali tanam bisa meracak banyak. Pohon ini memang istimewa teman-teman, dan dipanennya hanya 8 bulan. Nah 8 bulan masih sudah di kertas, sudah di kelambi, ya, sudah di topi pramuka dan lain-lain. Besok teman-teman kita bisa bereksplorasi di situ. Nah kenapa di sini kami diberi kepercayaan oleh dinas untuk hari ini kita berbagi, istilahnya kita belajar bersama. Ya karena di Jogja yang aktif sementara baru kami. Kebangkitannya ini pun belum lama teman-teman.
Jadi kertas beruang ini sempat punah pada tahun 1929. Catatan Belanda terakhir itu udah ganti kertas Eropa, kertas Jepang dan lain-lain. Padahal tunggal kakak adik kertas Jepang, Cina dengan yang kertas beruang yang kita miliki ini. Nah seperti itu. Cara penanamannya sangat mudah. Nanti jika teman-teman itu sudah tukul yang kecil itu, tunasnya itu gedang ada di rumah, itu kan pasti tukul ya. Nah itu caranya nanti diambil, tapi akarnya jangan sampai diketok. Jadi akarnya harus disisain akarnya dan agar tanahnya sedikit agar bisa menyebar lagi. Nah kira-kira seperti itu. Kalau sudah bergerombol seperti itu nantinya harus dipindah lokasi lain biar gizinya tidak timbul rebutan teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian nanti dipotong sesuai ukuran kebutuhannya. Nah kira-kira nanti seperti itu jadi kertas A4. Nah seperti itu. Terus proses berikutnya direndam dalam air selama 2 hari atau bisa direbus. Nah next ya. Nah ini teman-teman, kalau orang-orang luar negeri itu sudah sering datang ke tempat kami untuk tahu bagaimana caranya membuat kertas tersebut. Nah kalau dari Eropa saja datang, maksud teman-teman tidak menggunakan potensi ini. Apalagi teman-teman Yogyakarta sedang mencanangkan apa ini teman-teman? Abad Samudra. Ini ada yang dari Bantul? Nah, Bantul brandingnya apa yang sedang dibangun? Bantul Bumi Manusia. Bantul Bumi Manunggal. Bantul Bumi Mataram branding yang pariwisata ini teman-teman, nggak apa-apa. Jadi apapun yang berhubungan dengan Mataram, yaitu nantinya bakal seiring dengan cita-cita Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kira-kira kertas beruang ada hubungannya nggak dengan keraton teman-teman? Apa kira-kira? Kirim surat. Lah naskah yang di keraton itu kebanyakan menggunakan kertas ini teman-teman. Nah kertasnya seperti ini. Nah, kertasnya seperti ini dan kertas beruang ini bisa digunakan untuk membuat sastra. Nanti teman-teman pokoknya praktek semuanya. Nih, kalau di figura bagus banget. Nah, ada bisa untuk menggambar wayang beber seperti ini. Alah, betul nanti mesti yang itu. Jangan salah teman-teman, karena di Bali kertas ini masih digunakan untuk ritual agama tadi. Yang Hindu tadi masih lestari, enggak? Sekarang namanya di sana kertas ulan taga. Nah, seperti itu. Kita next ya. Nah, ini proses pembuatannya. Setelah ini kita langsung praktek ya teman-teman ya. Ini pertama kan kita tempa teman-teman. Nah itu alat penempaannya tadi. Lalu setelah ditempa ribuan kali itu tidak cukup di situ terus jadi, harus difermentasi. Teman-teman tahu tempe? Tahu tempe? Oh tahu. Nah, pilih tahu nih lah. Tahu. Nah itu terus pakai campuran apa? Tanpa campuran sama sekali. Jadi itu murni tinggal dilipat aja, disimpan dalam daun pisang. Nah, ada pertanyaan sampai di sini, godongnya godong apa gitu, pisang apa gitu. Nah, pisangnya gimana? Terima kasih. Nah, aku senang ya ditanya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya Mas ini Mas juga luar biasa. Jadi sebenarnya hasil kita mengetahui di tempat-tempat lain itu Mas, untuk membuat pakaian seperti ini, untuk membuat lain-lain itu kira-kira ada 16-an pohon yang berbeda. Nah, ada 16 pohon yang berbeda, termasuk keluarga ringin. Pohon ringin tahu? Itu bisa dibuat seperti ini juga. Nek linjo, pohon yang solanan. Ning angel milih solanan itu ya, zaman saiki pasti dadi tekoni. Yang tidak keluar bijinya itu bisa dibuat. Pokoknya bangsa-bangsa ringin itu, preh yang ringin akarnya medun itu sangat bagus digunakan untuk membuat pakaian. Tapi kenyataannya teman-teman,
yang lebih efektif dan efisien itu apa? Pohonnya ini beruang, lurus, tidak bercabang, dan kecil, tidak besar-besar. Nah sekarang coba teman-teman, ono nggak sih kuburannya teman-teman yang jauh Wiringin? Ada nggak nemu di pinggir jalan Wiringin gede banget? Kira-kira wani orang ngeprok wani ini, wah orang malam semati malam. Mana geraji ombak gimana kira-kira? Kan ada kesangaran tersendiri. Nek pohon ini kecil mas, dan ternyata kualitasnya ini untuk membuat tali dan lain-lain juga hebat sekali. Tentunya dulu nenek moyang kita sudah menggunakan berbagai pohon. Intinya mas, pohonnya itu yang berkambium. Ono tuwe luwih hebat. Nah ini kalau jenengan bereksperimen lagi luar biasa lagi, nanti mas jadi penemu mas. Nah sementara ini kami mau praktek dengan pohon bodi. Tahu pohon bodi teman-teman? Yang dipakai Siddhartha Gautama untuk bertapa itu. Nah pohon Ficus religiosa itu ternyata juga merupakan keluarga ringin, dan itu juga bisa dipakai untuk membuat kertas. Intinya seperti itu. Itu Mas Yuda? Ya siap. Mas Yuda tidak? Ya. Ada lagi yang mau tanya sampai sini teman-teman? Ya. Nah, terus pertanyaannya. Jadi kalau sudah jadi kertas teman-teman, itu kalau memakai spidol, ini akan luntur spidol ini. Nek kena banyu, maksudnya kekekum udanan gitu. Tapi nek pakai drawing pen gitu aman. Untuk gambar wayang seperti ini pakai petelot biasa juga aman. Terus nek untuk melukis bisa dilukis dengan apa? Akrilik, kertas minyak. Mas Guru. Nah itu teman saya satu tim sudah datang. Tadi sudah datang teman-teman, tapi ngambil bibit lagi demi kalian. Jadi pertanyaannya, pen apa saja yang bisa ya? Kalau zaman dulu ada dua jenis pewarna hitam mas. Pertama menggunakan langes untuk wayang barang seperti itu. Langes tahu nggak? Jelaga. Kita menyalakan tank itu, teplok mbah-mbah kita dulu. Nah itu teman-teman menggunakan debok pisang, dijebak yang duri. Nah nanti langesnya yang ngumpul-ngumpul ireng itu loh, kecengkel di deboknya itu. Nah nanti diambil terus dicampur lem. Nah dulu ancur, nah sekarang bisa dicampur lem pop, itu bisa jadi pewarna hitam. Nah yang lain adalah getah kayu damar. Mas jangan yang perlu dicek. Ya. Yang kedua dengan getah kayu damar yang dibakar. Nanti dibakar itu juga dijebak memakai kuali. Nanti angus getah itu yang menjadi warna hitam. Nih jangan tanya mbak, produk zaman dulu itu coba nganggo angus dilekati gini terus diraupi dan hilang malah roto. Jadi seperti itu lebih hebat zaman dulu mbak. Cuman kan kurang praktis ya. Nah kalau zaman sekarang ini ya pakai pensil biasa, pakai ballpoint itu bisa untuk menggunakan kertas tulang ini. Nah seperti itu ya mbak. Gimana? Oh nek telat saged dibusa mbak. Nanti gambar apa aja udah ini sifatnya seperti kertas. Tak dihapus, nanti ditebalkan pakai apa itu? Ballpoint juga bisa. Kebetulan kami semalam juga gambar lukisan sketsa untuk rombongan juga, jadi cepat pun bisa itu proses. Itu. Ada lagi yang mau nanya atau kita lanjut ini? Masih nggak ngantuk banget itu sih di tembok. Yes, kita kesini. Nah, ini proses pembuatannya teman-teman. Setelah difermentasi selama 2 hari, terus dikapakai teman-teman. Orang terus digoreng, digoreng tempe ya teman-teman ya. Tapi terus dikeringkan, diangin-anginkan. Itu kita sudah persiapkan, sudah kami bawakan tepung pisang teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ada yang bertanya pisangnya pisang khusus enggak? Tadi ada yang bilang gedang kluthuk. Siapa tadi? Pohon apa daunnya pisang kluthuk tadi ada yang. Oh jenengan. Kenapa daunnya bagus mas? Daunnya itu lebar. Ular. Luar biasa mas juga ya. Oh bukan. Oh jenengan? Mas Arif. Pinter itu. Tapi ada yang lebih hebat lagi mas. Memakai pisang raja.
Nah, nanti daunnya pisang untuk proses itu, batangnya untuk membuat mengeringkan, pisangnya kasih saya. Seperti itu. Intinya pohon apa aja, pohon pisang apa aja bagus, tapi masih itu tadi pinter ya pakai gedang kutuk karena anunya ulet juga itu daunnya kan gue kayak lemper itu pas banget. Nah nanti ini proses pengeringannya seperti ini. Ini kira-kira proses tumbuk, proses rendam itu sehari 2 hari, proses tumbuk sehari, udah berapa? 3 hari, fermentasi 2 hari, 5 hari, pengeringan sehari, 6 hari. Nanti proses terakhir kalau untuk menulis adalah muwuk namanya. Ada nggak fosilnya mas? Wah, ini kita membutuhkan ini apa teman-teman? Tangkang keong. Nah, berbicara benar. Ini nanti untuk menggosok supaya motif yang bekas pukulan itu jadi halus, sehingga teman-teman sudah bisa untuk praktek menulis dan menggambar. Nanti komen yang kami kasihkan adalah yang masih agak kasar, dan itu sesuai selera, mau halus mau kasar sesuai selera sendiri-sendiri. Nah ini proses terakhir di kuo. Nah ini untuk penulisan naskah. Nah kertas daluang menjawab zaman. Ya penting untuk mengetahui jati diri Nusantara. Simbah-simbah dikatakan tidak bisa baca tulis. Kadang-kadang kan seperti itu. Bangsa Eropa belum nulis, kita sudah nulis ribuan tahun yang lalu. Nah kira-kira seperti itu. Masa kini berjuang melestarikan warisan budaya. Ini karena ini warisan nilai tak benda itu, pesan-pesannya dan nilai-nilai semangatnya akan sebuah proses itu yang membuat. Tahu negara Jepang tuh mas? Bayangannya apa? Naik ke Jepang. Doraemon, Ibu, apalagi Honda, nggak ada. Di Jepang itu bangsa majunya itu budaya kertas masih ada. Nah seperti ini bahannya persis tapi kertas washi dia. Dia sudah diperes, dijumpuk apa itu patinya, terus diayak nanti jadi pelembar. Lebih primitif punya kita daripada yang ada di Jepang. Jangan naik rumah Jepang mungkin gampang tuh mas nginjen mas. Dari di menaik film-film itu mas, pakai kertas di sana. Nah seperti itu teman-teman. Kesimpulannya langsung seperti ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengerti sejarah, kebudayaan leluhur, apapun pencapaiannya teman-teman. Karena saya terkesan dan terjebleskan kepala saya ketika saya di Eropa dulu. Ada teman saya dari Swiss, aku nabung seumur hidup untuk mengajak keluargaku ke surga. Di mana surga? Negara kamu itu jadi tujuan para bangsa di Eropa. Nah kita sekarang ini hanya sebuah raksasa yang sedang tidur saja. Teman-teman tahu Tom and Jerry nggak? Tahu nggak Tom and Jerry terinspirasi dari mana? Salah satunya pernah ke Candi Mendut. Nah, karena Borobudur, di situ ada relief kucing mengejar tikus. Disitulah salah satu yang menginspirasi Tom and Jerry. Kita dapat apa kira-kira? Orang Amerika dapat banyak sekali dari aset-aset seperti itu. Data kita, teman-teman, Nusantara ini pusat data dunia. Jika kita percaya diri, salah satunya dengan aksara Jawa, dengan lain-lain, kita tunjukkan teman-teman. Tahu di Thailand loh? Thailand itu aksaranya turunannya dari kita loh teman-teman. Yang para wanita ini tahu K-pop? Tahu pasti gitu semua. Senang K-pop ya? Oh enggak, yang senang siapa? Atau malu mau jawab aja ini? Gak apa-apa, senang K-pop enggak apa-apa. Kita berproses. Yang penting kita juga harus imbang dengan apa yang kita miliki. Des, teman-teman. Nah, seperti ini kalau di Museum Sekarwaci, wayang pun sudah dijadikan animasi. Kita bergeraknya itu luas teman-teman. Tidak hanya wayang memakai dupo dengan menyan, dengan kertas, tapi bagaimana nilai-nilai kertas ini semangatnya bisa kita ambil. Etos kerjanya, konsistensinya, lah itu yang dibutuhkan. Kenapa bangsa-bangsa Asia, China, Jepang itu menjadi bangsa yang maju. Teknologinya hebat nggak Jepang sama China? Tapi mereka mencintai tradisinya sendiri enggak? Nah, kita seharusnya seperti itu teman-teman. Setuju? Luar biasa. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih.
ada yang mau ditanya lagi, mumpung saya masih semangat ini lempernya belum habis nih, perut jadi gasnya semangatnya masih. Ada yang mau ditanyakan, kalau enggak kita langsung menuju ke lokasi praktek. Praktek, ya. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Lia. Ini pengalaman pertama kami, dan ternyata kemarin edukator kami Mas KJ mendapatkan kesempatan dari Dinas Kebudayaan untuk mengunjungi Museum Nasional Indonesia. Di sana dipajang sebuah pakaian kuno berbahan sama dengan ini. Jawaban dia, "Wah, kok keren gak kan Mas Indra?" Seperti itu. Padahal ini pengalaman saya dengan kualitas terburuk, teman-teman. Saya sengaja menggunakan pohon beruang yang telat. Sebenarnya pohon itu habis ditebang langsung diproses. Saya simpan di tempat lembab dulu selama kira-kira lebih sebulan. Habis itu kertasnya sudah poleng-poleng seperti itu, teman-teman. Dan ketika diproses, baunya luar biasa ya, bau alami teman-teman, kulit kayu yang sudah agak telat itu. Dan ternyata hasilnya seperti ini. Apalagi kita benar-benar dengan standar ketika membuat kertas untuk menulis. Jadi kita berbahagialah yang ada di Jawa ini. Standarisasi membuat kertas beruang yang akan kami contohkan nanti adalah standarisasi untuk membuat media tulis dan gambar. Jika sudah goal di situ membuat pakaian seperti ini, karo merem, teman-teman. Terus manfaatnya apa atau seperti ini kan sedang back to nature, teman-teman. Rahasia kenapa nenek moyang kita dulu umurnya wow. Kenapa? Karena yang dipakai banyak alaminya. Ini kan alami. Terus pertanyaan mbaknya tadi, dilem apa dahulu? Kalau untuk menguasai semuanya saya nggak bisa, pasrahkan saja tukang jahit, Mbak. Pertama dia, isora yo mas. Waduh, lara isoe. Aku wis gagal nih. Ternyata apa? Bolanya belum dimasukkan ke jarumnya. Terus ketika bisa dia bilang gini, "Walah nek gawe nggo pakaian kertas ini, aku iso gawe klambi telu iki dadi siji ya Mas, karena ya rada angel." Ya ora apa-apa Bu, nanti bayarin berapa, manut. Kan yang penting nanti nilai jualnya tinggi, teman-teman. Kan tinggal seperti itu. Dan ini jutaan, teman-teman. Jika di Sulawesi silahkan cek. Di sana ada Bapak Antonio Taula sebagai tokoh yang luar biasa. Sing isih nganggo pewarna alami dan lain-lain yang membuat pakaian. Kalau di Jawa Barat termasuk guru saya adalah Bapak Teddy Permadi. Itu juga jagoan, teman-teman. Itu dosen yang juga meneliti kertas. Banyak sekali. Nah, saya ini hanya penyemangat ini di sini. Ada yang lain pertanyaannya? Lain. Wah, ini teman-teman. Unik. Jadi kertas ini, baju ini jika di Dayak, di Sulawesi ini, kalau di Dayak sih dia ini banget untuk berburu dan lain-lain. Kalau di Sulawesi itu untuk satu kebudayaan tinggi, untuk upacara-upacara tradisi saja dipakai, sehingga tidak dipakai setiap hari dan bisa bertahan 10 tahun di ubah-ubah. Dan ini tidak dicuci, Mbak. Tapi memakai apa? Nek pakai sekarang dry cleaning atau apa, nek mau di laundry itu yang canggih itu ya. Nah, ini ya rada mahal. Dan teman-teman, ini pun bisa tahan hujan dengan satu getah rahasia. Mau disebutin nggak getahnya? Di sini tak sebutin aja karena ini juga saya manut sumbernya. Jadi teman-teman, getahnya memakai getah kulit buah manggis. Nanti dia bersifat menjadi clear. Kalau kena hujan nanti dia mental. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang luar biasa. Ketika saya bertemu Romo Manu, teman-teman, Romo Manu, jangan ada yang kenal Romo Manu? Saya pun baru mengenal secara dekat intens beberapa waktu ini. Ternyata kertas beruang ini menurut Sangkawi adalah alam semesta. Karena dari sinilah data-data sejarah kita tercatat. Dan beliau juga berpendapat ketika relief-relief Candi Borobudur itu di mikroskop, apa itu, diperbesar itu, sing ketoke maaf nggih itu sebenarnya memakai kain tipis. Kalau di mikroskop kelihatan itu memakai baju mereka itu yang di relief-relief itu, dan bajunya terbuat dari kertas beruang. Betapa data-data ini tuh ada di naskah
dan ini tercatat semua. Tapi kan saya tidak semuanya bisa saya masukkan ke sini ya. Saya hanya praktek cara membuatnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ada yang lagi yang mau bertanya? Iya. 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 Oh, nanti kita praktek, saya tunjukkan caranya. Tenang aja Mbak, tidak ada rahasia nanti, semua ada praktek. Ada lagi? Mas mau tanya? Waduh, sip. Ya, gimana? Menyusul sambil kita praktek ya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya persiapan prakteknya dulu ya, karena kita prakteknya nggak di sini teman-teman, di luar biar lebih feelingnya. Semoga tidak hujan. Seperti itu, kasih tepuk tangan dulu untuk kertas duluan. Nah, kita lanjut praktek yuk. Adalah standarisasi untuk membuat media tulis dan gambar. Jika sudah goal di situ membuat pakaian seperti ini, karo merem teman-teman. Nah, terus manfaatnya apa tuh seperti ini? Ini kan sedang back to nature teman-teman. Rahasia kenapa nenek moyang kita dulu umurnya wow. Kenapa? Karena yang dipakai banyak alaminya. Ini kan alami. Terus pertanyaan mbaknya tadi dilema apa Danu? Kalau untuk menguasai semuanya saya tidak bisa, pasrahkan saja tukang jahit mbak. Pertama dia isora yo mas. Waduh lara iso aku wis gagal nih. Ternyata apa? Bolanya belum dimasukkan ke jarumnya. Terus ketika bisa dia bilang gini, walah nek gawe nggo pakaian kertas ini aku iso gawe klambi telu iki dadi siji mas, karena yo rada angel. Ya ora apa-apa Bu, nanti bayarnya berapa manut. Kan yang penting nanti nilai jualnya tinggi teman-teman, kan tinggal seperti itu. Dan ini jutaan teman-teman. Jika di Sulawesi silahkan cek, di sana ada Bapak Antonio Taula sebagai tokoh yang luar biasa, sing isih nganggo pewarna alami dan lain-lain yang membuat pakaian. Kalau di Jawa Barat termasuk guru saya adalah Bapak Teddy Permadi, itu juga jagoan teman-teman, itu dosen yang juga peneliti kertas, banyak sekali. Nah saya ini hanya penyemangat ini di sini. Ada yang lain pertanyaannya? Wah ya. Wah ini teman-teman. Pakaian dulu. Nah pakaiannya bisa kami tunjukkan contohnya teman-teman. Kita juga membuat pakaiannya. Nah kenapa diketahui 3.600 tahun? Ada yang bisa menjawab? Tak kasih hadiah nanti. Jadi ini diteliti ya di sini dulu. Jadi ini diteliti dengan carbon dating, alat pemukulnya itu terukur bahwa sudah berusia sekitar 3.600 tahun. Tapi bukan yang saya pegang ya teman-teman, karena aku uya-uya arkeolog membahas seperti ini. Jadi pertama dulu alat pembuatnya ini dibuat dari batu yang diarsir seperti ini teman-teman. Nah nanti kenapa alasannya harus diarsir seperti ini, nanti akan tahu alasannya kenapa kok harus diberi arsiran seperti ini. Nanti teman-teman satu-satu praktek ya, setuju toh? Wah siap, nanti buat sendiri jadi empu sendiri-sendiri, nanti jadi resi. Waduh. Nah Mas Indra kok ngomong ke kertas yang wis kuno nyobai golek nang fotokopi yang murah itu pirang-pirang rem, karena kertas ini spesial teman-teman. Nanti teman-teman akan diberi semacam hadiah oleh Dinas Kebudayaan, satu peserta diberikan satu lembar ya, walaupun kecil karena hitungannya kertas deluang itu per senti persegi, harganya per senti persegi teman-teman. Jadi per senti persegi ada nilai rupiahnya sendiri. Jadi teman-teman jika tak cari kertas pakaian yang seperti ini di Sulawesi, paling harganya satu baju ini 2,5 juta teman-teman. Nah, modalnya sauwit. Kayak nanti ada penanaman. Kayak ketika kita nanam satu tumbuh 1.000, karena pohon daluang ini unik. Ditandur siji nanti akarnya bisa menjalar kemana-mana. Nah seperti itu. Nah ini sekilas tentang kertas daluang. Lalu saat sudah zaman era prasejarah, kemudian di era abad ke-8, kemudian ada apa lagi? Ini perkembangan luar biasa di era Islam. Era para wali ini kemajuan yang cukup terlihat ya.
Karena apa? Kertas duluan yang dulunya dipakai untuk membuat pakaian, untuk membuat pemimpin era Hindu-Buddha, pandita, itu dibuat untuk membuat naskah tadi mas, serat-serat kuno tadi, berbahan kertas duluan. Nah itu sudah mulai itu, dan salah satunya lagi untuk membuat wayang beber. Nah lalu kenapa kertas duluan ini kalah teman-teman? Karena datangnya kertas dari Eropa. Kertas duluan yang ditempa, kalau ini kerisnya ditempa ya teman-teman. Keris tempa sama keris cor kira-kira gampang di teman-teman? Gampang cor. Murah mana teman-teman? Murah cor. Lah dikala itu gempuran bangsa barat tentang perkertasan istilahnya, itu tidak berbanding dengan apa yang orang-orang Nusantara usahakan. Lah wong nutuk ndak ping 1000 ono wis mesin pabrik. Nah uniknya lagi ya mas sekali ya, kertas duluan ini kalau bangsa Eropa, Amerika, kalau menggunakan pabrik, kayunya ini langsung digiling dari kertas bubur. Kalau kertas duluan yang kita buat ini teman-teman hanya kulitnya, dan itu pun kulit ketiganya. Jadi satu pohon yang mengangguni setitik teman-teman. Itulah mengapa hal tersebut sangat langka sekali. Nah kita next di sini. Ada yang kacangnya masih? Ada yang mau berbagi kacang dengan saya? Sembrono. Nah ini proses pembuatannya. Nah pohonnya itu luncup-luncup seperti ini. Luncup, lurus-lurus. Nah jika teman-teman ada yang mempunyai halaman jembar, wah so gawe sanggar dewe teman-teman. Nah di rumahnya, apalagi semua ini jago-jago aksara semua ya. Pohon glugu itu Gluga, sebenarnya pohonnya itu gluga. Jadi pohon ini ada di sepanjang Asia Tenggara, kalau tahu-tahu Mukuro ya. Tapi ini ternyata budaya ini dari Sabang hingga Merauke ada. Ketika kita menemukan sumber-sumber itu yang jagoan itu di Sulawesi. Tapi beruntungnya kita, kedetailan yang kita buat ini di atas dari tempat-tempat lain teman-teman. Karena kalau di Jawa ini tadi era para wali digunakan untuk membuat naskah tulis, maka kertasnya harus sempurna. Nah, jika di Sulawesi ya kandel-kandel seperti ini, apalagi di Dayak teman-teman. Di Kalimantan itu gebuk, di PP, dinggo tadi. Tapi kalau di kita di Sulawesi juga itu prosesnya lama. Nanti kita sudah sediakan step by stepnya agar teman-teman bisa merasakan bagaimana 1 minggu itu akan kami kompres, akan Mas Galih dan Mas Firnan kompres menjadi kira-kira 2 jaman. Nah seperti itu. Nah ini pohonnya nama latinnya pepper, Inggrisnya pepper mulberry. Nah, nama latinnya Brosunesia papyriferaven. Angel kecetet mulakno pohon gluga gitu aja, nanti tidak kecetet ilate. Nah lalu bagaimana sekarang ini kondisinya? Ya sekarang ini alhamdulillah puji Tuhan sudah tersebar kemana-mana. Karena kami ini nanti aja kita penanaman di sini, jadi sekali tanam bisa neracak banyak. Pohon ini memang istimewa teman-teman, dan dipanennya hanya 8 bulan. Nah 8 bulan ini sudah di kertas, sudah di kelambi, sudah topi pramuka dan lain-lain. Besok teman-teman kita bisa bereksplorasi di situ. Nah, kenapa di sini kami diberi kepercayaan oleh dinas untuk hari ini kita berbagi, istilahnya kita belajar bersama. Ya karena di Jogja yang aktif sementara baru kami. Kebangkitannya ini pun belum lama teman-teman. Jadi kertas duluan ini sempat punah pada tahun 1929. Catatan Belanda terakhir itu udah ganti kertas Eropa, kertas Jepang dan lain-lain. Padahal tunggal kakak adik kertas Jepang, Cina dengan yang kertas duluan yang kita miliki ini. Nah seperti itu. Cara penanamannya sangat mudah. Nanti jika teman-teman itu sudah tukul yang kecil itu, tunasnya itu wet gedang ada di rumah, itu kan pasti tukul ya. Nah itu caranya nanti diambil, tapi akarnya jangan sampai diketok. Jadi akarnya harus disisain akarnya, dan agar tanahnya sedikit agar bisa menyebar lagi.
Nah kira-kira seperti itu. Kalau sudah bergerombol seperti itu nantinya harus dipindah lokasi lain biar gizinya tidak timbul rebutan toh teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian nanti dipotong sesuai ukuran kebutuhannya. Nah kira-kira nanti seperti itu jadi kertas A4. Nah seperti itu. Terus proses berikutnya direndam dalam air selama 2 hari atau bisa direbus. Nah next ya. Nah ini teman-teman, kalau orang-orang luar negeri itu sudah sering datang ke tempat kami untuk tahu bagaimana caranya membuat kertas tersebut. Lah kalau dari Eropa saja datang, maksud teman-teman tidak menggunakan potensi ini. Apalagi teman-teman, Yogyakarta sedang mencanangkan apa ini teman-teman? Abad Samudra. Ini ada yang dari Bantul? Nah, Bantul berendingnya apa yang sedang dibangun? Bantul bumi manusia. Bantul bumi manunggal. Bantul bumi Mataram brandingnya pariwisata ini teman-teman, tidak apa-apa. Jadi apapun yang berhubungan dengan Mataram yaitu nantinya bakal seiring dengan cita-cita Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kira-kira kertas Deluang ada hubungannya nggak dengan keraton teman-teman? Apa kira-kira? Mengirim surat. Lah naskah yang di keraton itu kebanyakan menggunakan kertas ini teman-teman. Nah kertasnya seperti ini. Nah kertasnya seperti ini, dan kertas Deluang ini bisa digunakan untuk membuat sastra. Nanti teman-teman pokoknya praktek semuanya. Nih kalau di figura bagus banget. Nah ada bisa untuk menggambar wayang beber seperti ini. Alah lengetul nanti mesti yang angel itu tuh. Jangan salah teman-teman, karena di Bali kertas ini masih digunakan untuk ritual agama tadi. Yang Hindu tadi masih lestari, enggak, sekarang namanya di sana kertas ulam taga. Nah seperti itu. Kita next ya. Nah ini proses pembuatannya. Setelah ini kita langsung praktek ya teman-teman ya. Ini pertama kan kita tempa teman-teman. Nah itu alat tempanya tadi. Lalu setelah ditempa ribuan kali itu tidak cukup di situ terus jadi, harus difermentasi. Teman-teman tahu tempe? Tahu tempe? Oh tahu. Bener, milih tahu nih mbak. Tahu. Nah itu terus pakai campuran apa? Tanpa campuran sama sekali. Jadi itu murni tinggal dilipat aja, disimpan dalam daun pisang. Nah ada pertanyaan sampai di sini, godongnya godong apa gitu, pisang apa gitu. Nah pisangnya gimana? Dimakan sama saya juga ya. Iya. Jadi bertanya, kenapa pemilihan kertas itu kertas Deluang dan bukan di 2 tahun? Apakah ada pertimbangan misalkan cepat tumbuh atau mana? Mungkin kualitasnya beda sama lain. Nah terima kasih. Aku seneng nek ditanya seperti ini. Nah jadi sebenarnya masih kan Mas Yoga luar biasa. Jadi sebenarnya hasil kita mengetahui di tempat-tempat lain itu Mas, untuk membuat pakaian seperti ini, untuk membuat lain-lain itu kira-kira ada 16-an pohon yang berbeda. Nah ada 16 pohon yang berbeda, termasuk keluarga ringin. Pohon ringin tahu tuh? Itu bisa dibuat seperti ini juga. Nek melinjo, pohon yang lanang. Ning angel milih lanang itu ya, zaman saiki pasti dadi tegori. Yang tidak keluar bijinya itu bisa dibuat. Pokoknya bangsa-bangsa ringin itu, preh yang ringin akare medun itu sangat bagus digunakan untuk membuat pakaian. Tapi kenyataannya teman-teman, yang lebih efektif dan efisien itu apa? Pohonnya ini Deluang, lurus tidak bercabang dan kecil, tidak besar-besar. Lah sekarang coba teman-teman, ono enggak kuburannya teman-teman jono wite ringin? Ada enggak nemu di pinggir jalan wit ringin gede banget? Kira-kira wani ora ngeprok pani. Wah, apa malam jembah kliwon ngono. Mana agraji ya mbah ngono gimana kira-kira? Kan ada kesangaran tersendiri. Nek pohon ini kecil Mas. Dan ternyata kualitasnya ini untuk membuat tali dan lain-lain juga hebat sekali. Tentunya dulu nenek moyang kita sudah menggunakan berbagai pohon.
Intinya mas, pohonnya itu yang berkambium. Ono telutuwe luwih hebat. Nah ini kalau jenengan bereksperimen lagi luar biasa lagi, nanti mas jadi penemu mas. Nah sementara ini kami mau praktek dengan pohon bodi. Tahu pohon bodi teman-teman? Yang dipakai Siddhartha Gautama untuk bertapa itu. Nah pohon Ficus religiosa itu ternyata juga merupakan keluarga ringin, dan itu juga bisa dipakai untuk membuat kertas. Intinya seperti itu. Itu Mas Yoga? Ya siap. Mas Firna tidak datang? Iya. Ada lagi yang mau tanya sampai sini teman-teman? Ya. Nah, jos pertanyaannya. Jadi kalau sudah jadi kertas teman-teman, itu kalau memakai spidol ini akan luntur spidol ini. Nek kena banyu, maksudnya nek kekekum kudanan gitu. Tapi nek pakai drawing pen gitu aman. Untuk gambar wayang seperti ini pakai petelot biasa juga aman. Terus nek untuk melukis bisa dilukis dengan apa? Akrilik, kertas minyak. Salaman sama Mas Guru. Nah itu teman saya satu tim sudah datang. Tadi sudah datang teman-teman, tapi ngambil bibit lagi demi kalian. Jadi pertanyaannya, pen apa saja yang bisa ya? Kalau zaman dulu ada 2 jenis pewarna hitam mas. Pertama menggunakan langes untuk gawe wayang barang seperti itu. Langes tahu nggak? Jelaga. Jelaga. Kita menyalakan tank itu teplok nek mbah-mbah kita dulu. Nah itu teman-teman menggunakan debok pisang dijebak neng dhuwure. Nah nanti nyala yang ngumpul-ngumpul ireng itu loh, kecentel di deboknya itu. Nah nanti diambil terus dicampur lem. Nek dulu hancur, nek sekarang bisa dicampur lem fog, itu bisa jadi pewarna hitam. Nah yang lain adalah getah kayu damar. Mas jangan yang turun dicek anunya. Ya, yang kedua dengan getah kayu damar yang dibakar. Nanti dibakar itu juga dijebak memakai kuali. Nanti angun getah itu yang menjadi warna hitam. Nih jangan tanya mbak, produk zaman dulu itu luweh